Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang nama-nama Allah yang terbaik. Nama-nama Allah yang terbaik. Semoga dengan mempelajari, menghayati dari nama-nama Allah ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mempelajari, menghafal, mempelajari, maka itu sebagai jalan baginya untuk ke surga. Dan ini merupakan satu bab ilmu. Diamalkan atau belum diamalkan pun sudah dapat pahala. Kan kita belajar. Dan belajar itu kan belum tentu mampu kita amalkan. Tapi dengan belajar saja itu sudah Allah beri pahala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa mempelajari satu ayat Al-Quran, satu ayat saja, misalnya wal asri, kita hafal ayatnya, kita hafal artinya, kemudian kita pahami apa maknanya, maka itu lebih baik daripada 100 rakaat salat sunat. Sianan sehari patang lai 100 rakaat salat sunat. Tidak ada. Malah ini lebih baik lagi. Dan barang siapa mempelajari satu bab ilmu, diamalkan atau belum diamalkan, satu bab. Satu bab itu siapa? Mungkin nama Allah Ar-Rahman, bab nama Allah Ar-Rahim. Dan ada akhlak yang harus kita pelajari di situ, kita amalkan. Tapi belum mampu kita amalkan misalnya. Artinya mempelajari satu bab, diamalkan atau belum diamalkan, maka itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada 1000 rakaat. Duduk siapa ibu? Dangas. Abe kola lah itong masuk ndak masuknya ke kepala. Takkan tu ndak takkan tuanya. Diamalkan atau tidak? Lia muasa duduk. Allah beri pahala lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Lebih baik. Maka bersyukur wak seharusnya bisa mempelajari tentang satu bab ilmu. Apalagi ini tentang nama Allah lah. Nah, untuk pagi hari ini kita coba untuk mempelajari sejauh ilmu yang kita miliki tentang bab nama Allah As-Samad. Dan kata As-Samad ini hanya sekali dalam Al-Quran. Sekali saja. Surah apa Pak? InsyaAllah Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Cuma sekali. Tidak ada lagi kata samad dalam Al-Quran kecuali hanya dalam surat Al-Ikhlas.
Allah sendiri yang menyatakannya. Allahus Samad. Apa arti As-Samad Bapak Ibu? Tempat meminta. Orang Arab menyebut kata Samad itu dengan kata-kata Hajarun Samad. Batu yang Samad, batu Samad. Di Arab tuh batunya keras-keras, padu, padek isinya. Dan batu tuh bulat, licin. Artinya tidak ada rongganya di dalam. Tidak model bola kasti. Bola kasti di luar padek, dalamnya beruang. Aku tidak ada ruangnya sampai ke dalam. Padek isinya. Di luarnya licin. Nah, batu yang padat, licin leleh. Tidak ada rongganya sedikit pun di bahasa Arabnya, orang Arab menyebutnya dengan Hajarun Samad. Apa artinya Pak? Batuan namanya. Bule, licin, tidak ada ruangnya dalam padu. Artinya tidak punya rongga. Jangka rongga lah, lubang. Pori-pori saya tidak ada. Awakku punya pori-pori. Punya pori-pori. Yang Samad tu jangka rongga, pori-pori saya tidak ada. Padat. Tidak punya pori-pori. Sehingga saking licinnya dan tidak ada lubang, tidak ada porinya, tidak ada lubangnya, dan saking licinnya permukaan tadi, batu tadi. Jatuh abu jatuh. Atau liciknya kau. Kalau abu jatuh ke kulit menempel atau jatuhnya? Lakiknya di kulit. Aiko saking licinnya, taga licik abu je kau. Itu yang Samad. Apa dimaknakan dengan nama Allah tu? Allah sedikit pun tidak membutuhkan makhluknya. Seperti batu tadi, jangan ka butuh joiko butuh itu. Abu saya baranglah kadang abu alih. Alih terjatuh aja, tak butuhnya. Saking licinnya, padatnya, dan tak ada pori-porinya. Allah Subhanahu Wa Taala itu As-Samad. Dia tidak butuh dengan makhluk. Tetapi yang makhluk yang butuh kepada Allah. Allah itu tidak butuh. Tadi tempat bergantung, kan gitu tadi. Memang Allah yang tempat bergantung. Dan Allah tidak ada bergantung kawak. Allah tu tidak butuh jawab. Jangan kau bergantung, butuh sendak Allah tu jawab. Tidak butuh. Dan sedikit pun tidak ada butuhnya. Dan dikecek lu aruk lu Allah tu je. Tak kan? Oh tak mau awak taat. Digantinya di Allah sudah. Apa kira? Tak mau diganti je. Tak lu butuh Allah je. Kadang awak majak orang ke agama, kau bantu Allah ni nak butuh je. Seharusnya inyo yang butuh je Allah. Pai kau masjid kau bantu paralu di Allah lah. Tak paralu ke di Allah awak. Bagi Allah mau panuh masjid, mau tak panuh, tak paralu di Allah.
Karena nan baruntuang awak. Allah tu As-Samad. Dia sedikit pun tak ada memerlukan makhluknya. Kalau pedagang, jusianya butuh. Je customer kecil si Fauzan. Bahasa modern, customer. Konsumen. Kalau tidak ada orang belanja apa? Panjang agak-agak dinya. Sawana butuh. Pembeli kok butuh lo kapan penjual. Artinya manusia kok butuh sadanya. Suaminya butuh istri. Istri butuh ke suami. Anak butuh ke orang tua. Orang tua butuh. Awak kau pakai butuh saja. Yang tidak butuh dengan apapun tu As-Samad. Tak ada kau gantung-gantung hidup je orang. Nama gantung tu awak ke Allah. Tempat bergantung. Itu yang As-Samad. Allah tu tempat bergantung bagi makhluk. Tapi kalau dia puan ke Allah, Allah tu tidak bergantung kepada siapapun. As-Samad. Allahus Samad. Allah tidak butuh, tidak bergantung kepada siapapun. Tidak butuh. Tidak butuh. Kita lihatlah ayat-ayat yang menyatakan Allah tidak butuh. Contohnya surah Al-Kahfi misalnya. Ayat 29. Halaman 297. Ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Dan katakanlah, wahai Muhammad, al-haq itu dari Rabb kalian. Kebenaran itu dari Allah. Allah sudah sampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu yang pasti tidak akan berubah-ubah. Kebenarannya pasti, mantap, dan tidak berubah-ubah. Sampai hari kiamat. Dari siapa? Dari Allah. Kebenaran yang pasti, tidak akan berubah-ubah itu hanya dari Allah. Kalau manusia berubah-ubah, ada lo pasti lah. Ada lo pasti rancak. Kalau yang dari Allah pasti rancak, pasti mantap. Dan tidak akan berubah kebenarannya itu. Kini dek kebenaran dari yang bana itu dari Allah saja. Nah rancak itu dari Allah saja. Dan mantap kebenaran dari Allah. Dan tak berubah, rubah tu kebenaran dari siapa? Dari Allah. Tu kini Naman kau aturian. Itu kira. Itu nampak yang mantap. Itu nampak yang rancak. Itu nak berubah-ubah kebenarannya dah. Yang dari Allah dah. Kini memang kau ikut. Aku kata Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, hendaklah dia kafir. Iko perintah gua atau lah berang. Aca faham ya. Tak ada kecil dan kecil lah ya. Itulah kecil. Lah sajalih tu kebenaran. Lah sajalih tu kebenaran datang dari Allah. Bahwasanya yang baik itu hanya dari Allah.
Yang benar tu hanya dari Allah. Anan Allah ajarkan tu yang paling benar, tak ada lain dah. Yang dari Allah tu yang paling betul, paling rancak, paling betul, dan tak akan berubah-ubah sampai hari kiamat kebenaran. Akarih juangok kanan lain. Tu orang lain tu. Atas arah ni. Aman tu bahasanya, Pak. Sama je orang gaib. Si Fauzan yang kapai merantau. Kama ke Jakarta. Kama rencana akan galih ke Tanah Abang. Aku cek ke Fauzan. Di Tanah Abang tutui kini. Kalau kama galih dia awasalah. Ancak di kampung. Orang dan di Tanah Abang lah banyak yang pulang. Tu bah, galih salah dia. Aku modal lah. Kau kadaya. Kau perlu orang rumah ke kawan aku orang rumah. Galih. Ada orang kesasanang tu. Kau kadaya. Kau modal lah. Kau perlu kawan kau orang rumah. Tak muah dah. Masa rancak tu. Karih juang kok. Amun kau rantau je. Ndak usahlah. Awak kapai je. Indah usahlah jarang. Awak kapai je. Acak gak. Terserah kapai kena indak. Itu ndak ada nang kecil lain. Tak ada yang kecil bahasa lah. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Asyik nak berman lah. Siapa nak kapia lah. Tak lu betul dah. Tak kau untung dah dah. Kalian ikuti kebenaran kau kalian, jangan kau salamai. Tak mau kalian ikuti, kalian jangan kau menderita aja. Atau sarang. Butuh hamba tak perlu ke dah lah. Cuma aja. Ingat. Sila ayat selanjutnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim naran, api. Api neraka. Kemudian ahata bihim suradiquha, meliputi mereka suradiquha. Arti suradiquha apa? Dalam tafsirnya disebutkan suradiquha itu tembok, tapi tembok ko dari api, yang mana tembok api ko tabahnya sampai puluh tahun perjalanan. Kalau kamu melewati tembok, cek tembok sah, sampai puluh tahun melewati api. Dikurung orang, meliputi mereka, dikurung mereka oleh api dan tembok api. Artinya tak bisa keluar dari api itu nanti. Wa iyas taghithu yughathu bima'in kal muhl. Jika dia meminta pertolongan, artinya orang dalam api yang terjadi kehausan. Dan penderitaan orang di neraka itu, seandainya nak dituangan ai lawi kainya, alun kabih awihnya rasanya, begitu awihnya. Awak mencari air segala lepeh hui rasanya. Ku mencari air sabanya air lawi alun kalapeh hui ni. Begitu menderita hausnya. Akatikonya minta minum tadi itu bima'in, dengan air kal muhl. Arti muhl, kata Ibnu Abbas, besi yang mendidih. Yashwil wujuh,
Yang mana alun didakian seka wajahnya baru amukonya ko lah rontok. Daging muko ko lah rontok. Di angiknya. Alun diminum alai. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, tempat yang paling buruk. Minumannya buruk, tampaknya paling ini terserahlah. Kau iman baik tak? Kalau kau iman, jelas ayat selanjutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal saleh. Ulaika lahum jannatu 'adnin. Itulah bagi mereka surga jannatul 'adnin. Orang yang mau beriman Allah ke surga. Orang yang tidak mau mengikuti kebenaran tadi agih neraka. Jadi jangan ditanya-tanya. Pilih Quran, pilih. Jangan ditanya tu bayo tu tanya tu. Tu tanya orang menyuruh masuk neraka tu masuk surga namanya tu. Jangan ditanya-tanya. Kalau taluk kerajaan kuda niang sah. Karena kalau orang lah memilih jawapan tu bayo tu. Tak tanya tu. Karena yang hak tu mir rabbikum. Yang hak itu hanya dari Allah. Awak malu tentu dua nama batu aja tidak. Awak makhluk mah. Yang tahu batu aja tidak tu hanya Allah. Karena Allah nak mencipta awak, mana nelo untuk awak nan tahu siapa? Allah. Karena dia yang menciptakan. Aku untuk kalian. Aku untuk kalian nelo. Dari Allah yang benar. Akhirnya terserahlah. Aku beriman, kalian akan beruntung. Kalian tidak ada, kalian akan rugi. Dan Allah tidak butuh. Jadi kalau kecil lah butuh lah Allah tu jawab. Akhirnya tidak mau awak beriman. Akan beranti lah Allah jadi Tuhan. Tidak ada cerita. Kini sepakat orang Indonesia nak mangkik presiden, tak ada presiden lain. Tapi sekini sepakat orang di dunia tidak akan mangkik Allah jadi Tuhan, dan Allah tu tetap jadi Rabbnya tu tidak? Tetap, tidak garanti lah. Kini sepakat orang mantian nyak jorong baranti nyak jorong. Sepakat orang mangkik tangkiknya butuh. Allah mau mengaku waknya sebagai Rabb, mau tidak mengaku, dan Allah itu tetap menjadi Rabbul Alamin. Itu yang As-Samad. Tidak butuh sedikit pun. Tambah lagi dalam hadis Qudsi riwayat Muslim. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia, dari awal sampai akhir zaman, dan mereka semua hatinya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Menurut awak siapa yang paling bertakwa di dunia? Nabi Muhammad. Bantu Nabi Muhammad orang di dunia ko sadonyo. Baralah kailo isi dunia dah. Model Nabi Muhammad sadonyo. Dan itu tidak menambah kemuliaanku sedikit. Tak kau tambah ke kuasa Allah. Dan jika wahai hambaku, jika berkumpul seluruh makhluk dari jin dan manusia dari awal sampai akhir zaman, dan hatinya adalah paling durhaka di antara kalian. Saya paling kurang ajar dunia kau. Si Fir'aun lah boleh. Si Fir'aun. Bantu Fir'aun orang di dunia kau sadonya. Dan yang paling ketik sampai zaman, nah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mau ditusi si orang di dunia saudara, itu tidak akan mengurangi kemuliaanku sedikit. Tidak butuh ke Allah, tidak mengaruh, tidak ngaruh gitu. Aku karena corona
panjang ngaruhnya kawak kan. Buktinya wak makhluk. Buktinya wak bukan as-samad. Yang as-samad itu satu kali dalam Al-Qurannya. Surah Al-Ikhlas. As-samad itu sekalinya. As-samad itu satunya. Siapa tu? Allah. Maka jangan panggil orang Ustaz Samad. Salah. Panggillah dia Abdus Samad. Karena yang as-samad, yang tak butuh itu cuma Allah. Seluruh manusia butuh. Butuh. Butuh makan. Butuh minum. Tidak ada yang tak butuh. Ketika seorang ulama ditanya tentang konsep ketuhanan, murah saja de ulama tadi. Rabb kami itu, kata ulama tadi, nya ndak butuh apa-apa dah. Ndak butuh makan, ndak butuh minum, ndak butuh pertolongan dah. Itu sekonsep jadi. Acu tes seluruh Tuhan tu. Tuhan-Tuhan yang ada di dunia tu konsep ndak butuh kuasa kan. Al-Ikhlas ko konsep ketuhanan yang paling mulia, paling tinggi. Tak ada butuh. Acu cari Tuhan-Tuhan di dunia yang tak butuh. Nabi Isa yang dikeceknya Tuhan, butuh makan taknya? Berarti makan, berarti gugur menjadi Tuhan. Artinya tereliminasi. Nah, kenapa yang jadi Rabb itu yang tak butuh? Tak butuh apapun. Siapa? Tak siapa lagi kira yang ngaku-ngaku jadi Tuhan? Fir'aun. Butuh rumah naknya? Banyak bininya. Berarti tereliminasinya butuh. Siapa lagi? Tak boleh itu. Mangan itu dah. Pasar asad dah mangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu konsep. Disitulah tumbang seluruh agama di dunia dengan surat Al-Ikhlas. Tumbang seluruh. Karena Allah tu yang as-samadnya. Selain Allah butuh sadanya. Apulenan patuang-patuang pun. Jo bantu-bantuannya butuh dibuek ke. Kalau ndak bueknya ndak ada nyembahnya le dah. Boleh jawi lah kawan sambah. Idabiah ni orang. Pakai As-Samad. Allah tu tempat, artinya yang tidak butuh sama sekali dengan apapun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga bersyukur pun Allah tidak butuh ya. Kalau bersyukur wa Allah dia resaki main tidak. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur itu untungnya untuk dirinya sendiri. Wak kayo gini enggak, dapat nikmat gini enggak. Bersyukur wak. Untung untuk siapa? Untuk Allah. Tak ada untung dari Allah, tak senang itu Allah wak syukur tu. Aja ni kecil lo bertambah lo mulia Allah dia awak mah bersyukur dah. Enggak. Yashkuru li nafsi. Dia bersyukur untuk dirinya. Untuk awak guna bersyukur tu. Kenapa kalau awak aliyamah bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Aku tambah nikmat tu. Amah bersyukur Allah tambah nikmat. Amah syukur, tuan-tuan bersyukur Allah tambah nikmat. Sana betul hati? Awak. Wa man kafara fa inna, barang siapa yang ingkar. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun hamid. Barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku itu ghani, tidak butuh, maha kaya. Maha kaya. Manusia kosok kayanya. Buktinya, je lagi ya.
Tidak terima kasih orang. Rubah mukanya tu mah. Coba lagi ya. Anda terima kasih nada. Besok datang dan tentunya lagi hari itu. Kan sok kayu. Allah orang mau bersyukur, tidak bersyukur ya gimana jadi Allah. Kan tidak butuh lah. Kalau mau bersyukur Allah tambah. Tidak mau bersyukur nanti azab Allah itu sangat pedih lain menunggu. Tapi butuhkah Allah? Tidak. Untuang rugi itu tetap di awak. Bauntuang awak kalau awak bersyukur. Rugi awak kalau tidak bersyukur. Dan untuk Allah aku tidak ada. Oh salat awak kini sana muntah. Salat sana muntah. Awak. Kenapa salat tu pintu kunci sarugo? Kan salat tu kunci sarugo. Miftahul jannah as-salah. Kunci daripada surga tu salat. Akini pai ka sarugo lupa mbok nak kunci. Sana rugi. Awak kini amuah awak salat. Berarti sana beruntung awak je. Tak ada Allah beruntung gara-gara awak. Ada pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Kok puasa untuk Ramadan lain tak ada pernah tinggal. Kalau bazakai alhamdulillah lain tak pernah lupa. Kalau haji umrah dia tak terhitung lah. Cuma sembahyang senalun. Apa kira? Bapak. Ini Islam kah? Kalau puasa Ramadan tak pernah tinggal. Nam puasa. Kalau zakat, kalau sedekah, lain tak lupa. Tak ada. You mana rajin berzakat, sedekah. Kalau haji umrah, you tak terhitung leh. Salat senalun lain. Apa kira? Diumpamakan di ulama aja. Allah tak pernah menyia-nyiakan amal saleh orang dah. Nyu puasa Allah dia palo. Allah tak pernah zalim ke hamba. Nyu sedekah zakat Allah dia palo. Nyu naik haji Allah dia pahala. Diumpamakan oleh ulama dibuat istana indah untuk di Sarugo. Dibuat indah. Bidadarinya lah nanti di dalam. Sungai-sungainya, taman-tamannya, istana-istananya, pelayan-pelayannya lah menunggu ribuan, puluhan ribu bidadari menunggu dah datang. Tiba di muka istana tadi. Kan pakai gerbang pintu Sarugo tu. Kau masuk? Iyo. Tanya dia malaikat kan. Lah masuk lah lain. Alah. Kunci. Lupa. Aku jadi malaikat. Anak kunci nak tinggal. Maka masuk. Macam cari jauh asal lain. Atau juga saya pagan. Pak dadari. Pak istana. Cicigok sah. Jadi salat, awak salat tak salat, nak beruntung awak, nak rugi awak je. Puasa awak nak beruntung awak. Tak ada, Allah tu tak ada betul ke jawab. Mau puasa awak, mau indak, mau bazakat awak, indak, mau haji, mau indak. Tak akan rugi ke Allah tu dah. Itu tuiknya haji kau kat 100 tahun. Tak akan rugi ke Allah. Nak rugi siapa? Tak ada income untuk Allah tu. Tak ada. Nak kau tambah ke kayu Allah dek gara-gara awak. Jadi awak nan butuh ke Allah. Jadi as-samad tu dua arti. Kalau diapakan kepada Allah, Allah tidak butuh dengan makhluk. Kalau diapakan kepada makhluk, arti as-samad itu tumpuan segala harapan. Arti as-samad. Kalau diartikan ke manusia, tumpuan segala harapan. Siapa yang berharap? Awak ke Allah berharap ini? Awak yang banyak berharap ke Allah. Sedalam segala hal awak berharap ke Allah.
Kenapa Allah tu sebagai tumpuan harapan? Karena dia satu-satunya puncak dari segalanya. Hanya Allah yang pantas jadi tumpuan. Sampai bertumpu segala harapan. Karena dia puncak dari segala-galanya. Allah tu maha berkuasa dibanding yang adu-adu nambah kuasa. Dia yang paling berkuasa di antara yang berkuasa tu. Siapa yang paling berkuasa? Allah. Allah tu yang paling penyayang di antara nan penyayang. Nyo puncak segalanya tu. Allah puncaknya. Kini dah di antara nan berkuasa, cari nan paling berkuasa. Allah nan paling berkuasa di antara nan berkuasa keciknya tu. Di antara nan pamurah, siapa nan paling pamurah? Allah. Di antara nan penyayang, siapa yang paling penyayang? Allah. Di antara nan kayo, siapa yang paling kayo? Allah nan maha kayo. Langit je bumi nya nan punya. Kan cerita batang lu ada orang menunjuk tu matahari tu mau punya ada. Ada orang berani ngecek tu. Bulan tu lampu ambil kapling sana ada. Menunjukkan awak nak ada punya apa-apa. Yang paling kaya tu Allah. Sehingga orang macam ni Allah yang kaya. Itu pengakuan tu. Allah yang kaya. Karena Allah tu puncak segalanya. Paling alai, paling santun. Di antara nan santun-santun, siapa yang paling santun? Allah. Di antara nan paling keras siksanya, siapa yang paling karih? Buji karih ini kan? Karih hangok lah, karih-karih lah. Siapa yang paling karih siksanya? Cuba. Tak ada nan sakarih siksanya Allah tu. Kalau mau uji karih lah. Kalau uji karih lah. Tak ada nan sakarih siksa Allah dah. Kalau mau uji lunak, tak ada nan saluna Allah dah. Karena Allah tu puncak dari segalanya, maka yang berhak, yang paling pantas jadikan tumpuan harapan hanya As-Samad. Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat bergantung. Tampik manumpuan segala harapan. Kini kata ulama, baraja awak dari sifat ko. Sifat yang kau pelajari. Awak salamu ko bagantuang jo hebat awak. Ambo saja. Itu kami dan bodoh. Cuba lah. Terkadang berujung kekecewaan. Kenapa? Awak tidak bergantung kepada yang maha segala-gala. Nama gih rasaki ko puncaknya siapa? Allah. Bergantunglah ke Allah. Jadi jangan terlalu mendewakan istilahnya kehebatan ilmu, kecerdasan. Wak yakin dengan kecerdasan wak selesai wak. Dan wak yakin dek kayo wak kamih wak. Alun tentu. Alun tentu. Banyak caliak. Maaf. Pemilik Nokia HP kan terkenal. Nyo punya kantua. Ampe puluh tingkik kantua. Kantua pimpinan Nokia kan ni mah lantai 40 paling tinggi. Betih masuk sehari berapa miliaran. Sehari untung saja. Di akhir hayatnya bah mati bunuh diri. Melompek dari lantai 40. Kalau papa dapat betih miliaran sehari mengapa joleh? Ke pasar aja baru. Angah ke pasar miliaran sehari. Adanya dapat miliaran sehari itu mampu aja dari 40 dah. Jadi anan dicarinya dah. Anan tak dapat dinya dah. Karena yang mengandalkan kayonya buntu tak. Karena tidak mengandalkan Allah dalam hidup. Kalau orang tahu je Allah dalam hidup,
Kayu ko tahunya arah nak kemana kedipayan. Kalau ada tumpak-tumpak nak kediagih. Kalau orang hanya untuk dirinya surang, apa ni yang kayu sebanyak tu? Dia wak lah, iba niat kemagi-agiah kau, cuman kediagian dan tak ada, kan itu masalah. Artinya, nang kediagian banyak, cuman tak tampak jalan kediagiah tu dia. Dia tak kenal je Allah dah, itu masalah. Ajan yakin awak dek kayu wak selesai doa. Lentan tu leh. Qarun tu gara-gara dek kayunya tu maka dibanaman ke dalam bumi. Firaun dek maraso pejabat maraso raja diraja tu makanya ditenggelamkan di Laut Merah. Bahkan Firaun pun di akhir hayatnya walaupun yang ngecen akulah Rabb kalian. Wa ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi akhir hayatnya kasihan bergantung ke Allah aja. Amantu. Pas lah cik yang makna laila kala sakaratul maut. Amantu. Aku beriman. Ke Allah jauh-jauh mana. Kare-kare nangok di dunia ke Allah jauh-jauh bergantung. Ndak ada manusia ko nan ujuang nan ndak bergantung ke Allah. Udah nan sayang dewa dunia aku ndak ada selain udah dah. Lalari udah ke saya kata ke Allah ngadu ke Allah ni. Ujung-ujungnya ke Allah jo. Amati udah ke. Ke saya gantung ke Allah jo. Dah putih sampai gantung gini dah ndak ada sampai gantung kecuali ke Allah senyum. Balik aja balik. Sampai satu-satunya bergantung tu kasih ke Allah. Kesalahan awak apa? Bergantung kau lah tersasak. Itu nan salah tu. Bergantung ke Allah kau dari awal. Sehingga tak ada kecewa dalam hidup. Tapi kalau lah kudian, biar je lah kudian. Cuman kan tak las. Ya. Dan dalam hadisnya disebutkan barang siapa yang mengingat Allah di waktu senang, Allah akan mengingatnya di waktu susah. Konsep kau nak apa pakai? Wah ingat Allah bila lepas susah saja. Tentu itulah 50-50 tanya. Bisa ditolong bisa jadi tidak. Kalau ingin yakin 100% awak ditolong Allah ketika susah, ingatlah Allah ketika senang. Kalau susah awak pasti Allah tolong. Pasti itu. Tapi kalau pas susah saya tolong, tu 50-50 manianya. Kau nalah dulu itu saja Allah bisa jadi. Langsung Allah tolong bisa aja. Atau bisa jadi kalau kecen cuba dulu. Cuba dulu bisa jadi. Tapi kalau ingin ditolong awak ketika susah, karena di ketika senang. Itu konsep hidup. Jangan di akhir. Cuman ditunjukkan oleh Nabi SAW salah satu doa. Ketika awak tidak tahu masalah hidup kau. Tidak tentu kama kadikaduan lain. Kan ada dulu tak? Tidak tentu kama ngecek lain. Lai cuba kan? Tak ada. Lai cuba ke pemerintah ngecek tidak je. Lai cuba ngecek ke mamak tidak je. Kadang sana tidak je. Apa kekalih? Ini masalah kah? Tidak tentu kama ngecek lain masalah kah? Nabi tunjukkan doa dalam hadis Ahmad dan Abu Daud. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Tak ada kini nambu aruan lain kecuali rahmat engkau selain. Mahlah cubakan kemari. Tak ada dah. Yuka engkau jawapaina ya Allah. Rahmatmu yang aku harapkan. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan engkau padian nambu. Walaupun hanya sekejap mata. Jangan padian nambu ya Allah. Sadar tiak senjaan engkau padian nambu hidup surang. Itulah ibu-ibu nang je.
Jangan engkau padian ambo ya Allah. Sadatiak sejantinggan ambo ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Salasayanlah masalah ambo sadonyo ya Allah. Menyerah boleh. Salasayan masalah ambo sadonyo ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ditulis oleh ulama hadis ini, babnya judul doa ketika kesedihan yang mendalam. Tak tentu kamu ngecek lah. Tak tentu lah. Tak do tampik mengadu lah. Ala tangih mato seleng. Ya Allah, rahmat engkau senang kambuaruan kini. Rahmat engkau nang kambuaruan kini ya Allah. Jangan tinggal nambo surang ya Allah. Jangan tinggal nambo surang ya Allah. Kenapa orang lah meninggal nambo sesadanya? Jangan tinggal nambo surang ya Allah, walaupun sekejap mata. Dan salasayan seluruh masalah hamba ya Allah. Karena kadang cerdas awak tak selesai dia masalah tadi. Jo kaya awak tak maulah selesai masalah tadi. Tak mau panggaan cadi awak. Tak mau panggaan kaya awak rupanya lena. Ama minta ke Allah selesai ya Allah. Kadang awak tak tahu masalah. Kadang masalah anak awak sekolah. Masalah pitih bagi di mana tadi? Balanjonya bagi di mana? Tapi naninyo membuat masalah saya di sekolah. Atau nan mapa ndak marnah masuk ke kepala. Aku siang ngecek lah. Vitaminan kena bagi yang kayaknya. Babalian. Tapi nan keceknya setiap hafalan barang ni 3 juz. Tiba bulan masa besok cek lah ulah 3 juz ya barang. 6 bulan dia tiba bala 3 juz ni. Atu balai. Kamu aja pitih tu mainan. Tak mau nak. Ketika ada kesedihan seperti itu. Atau uang sekolah. Lakin kemarin menyalang nak dapat. Usaha kini macet lah. Orderan tak ada lah. Uang sekolah ke dibayar lah. Ada masa-masa buntu itu. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Aku nama aku yo asli diuji iman. Aku nan tauhid tadi. Menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung. Abara Jawa. Allah ko tempat bergantung. Tapi jangan di akhir saja. Dari awal. Pertengahan sampai akhir Allah lah tempat bergantung. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iya dah. Iya. Ya, mantap pertanyaannya. Mengingat Allah di waktu sempit banyak awak tahu bah caranya. Mengingat Allah di waktu sedang bah caranya. Sama. Ketika baju Bali lah langang, tak ada orang. Kemana orang lari? Saji. Itu caranya. Kadang Pak Haji ko 8 dah tiba ni saji. Ko 9 di Abu teh. Dah tiba saji mangah. Haji salat duha. Dia ayo lah nak do lah. Tak ada orang kadai manganya duduk kadai itu. Payahnya salat duha. Tu manganya lai. Bersadang sampai susah teh. Baca Quran. Agak sehalaman, 2 halaman sariatonan saju sehari. Atau alai alun azannya lah tiba masa saji. Ya kan? Tu doa agak panjang tu. Ya Allah. Ya Allah. Tu agak panjang dah. Samonya waktu lapang je susah tu sama malah. Awak kan di pas susah senang dia tu nah. Itu masalahnya. Apa salah lapang dia tu je lah.
Sedang lai, sedang rami jawab balik. Nan duha ko jangan jadi tinggal. Mengaji taruh jiwa, awas sedekah, jangan lupa kamu gitu. Kadang waktu susah tu rajinlah sedekah. Atuh, maka Allah ganti kau. 700 kali lipat ganti no kau. Yakin wak pas susah tu. Tapi pas senang bak lupa. Kan itu. Lail takana dewa caro-caro pas susah tu pas senang. Allah bantu pas susah tu nanti. Tu kira-kira. Sama saya. Nang kadi kerajaan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.